بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam. Tak lupa pula kita haturkan ke hari junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga per hari ini enggak ada yang batal puasanya. Ada yang sudah batal puasanya? Belum. Kalau ibu-ibu tidak masalah, karena batalnya sahih. Ada uzur yang repot bapak-bapak. Tadi habis maghrib ada jamaah saya ketemu di jalan, nanya, Ustaz, saya kerja Gojek, udah mulai gerak dari habis subuh, baru dapat customer itu menjelang asar, tapi dari asar itu padat. Tapi sebenarnya Ustaz, karena saking capeknya kerja muter-muter gak dapat customer, saya batal puasa. Seandainya orang kerja capek, puasanya batal, boleh enggak? Boleh enggak Pak? Boleh enggak Pak? Jangan Gojek dah, Kang bangunan. Yang angkat batu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, boleh enggak batal puasa? Boleh. Ada syarat. Bukan boleh mutlak, tapi pakai syarat. Syarat orang boleh batal puasa yang kerja kalau dia udah mau pingsan. Kalau belum pengen pingsan, belum boleh batal. Jadi ya insya Allah kita nggak ada yang kerja berat. Seberat-beratnya kerja, insya Allah dikasih ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang dikasih ke saya kayaknya kepada tahu semua Ustaz. Nabi Muhammad itu rajin puasa, tapi ada satu yang jarang orang tahu. Nabi Muhammad itu suka banget puasa yang namanya mutlak. Pernah dengar puasa mutlak? Puasa yang tertiba puasa. Bukan Senin Kamis, bukan Daud, bukan Tarwiyah, bukan Arafah, bukan Asyura, bukan Sya'ban, bukan Ramadan, bukan Bed, bukan Syawal. Yang tertiba puasa. Ini bapak-bapak yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang ekonominya nggak bagus. Contoh Nabi bagus banget ini. Nabi pulang dari masjid subuh ke rumah, nanya sama Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, ada nggak yang bisa kita makan di rumah?" Kata Sayyidah Aisyah, "Nggak ada ya Rasulullah." "Baik, kalau gitu saya puasa." Puasanya Nabi Muhammad SAW yang paling banyak itu adalah puasa mutlak. Karena Nabi Muhammad hartanya enggak banyak, padahal beliau orang yang paling kaya. Sebab diciptakannya alam semesta karena sebab Allah menciptakan nur Nabi Muhammad SAW. Nabi ini kaya banget, tapi rendah hati kayanya. Apa tanda Nabi Muhammad kaya? Satu waktu Sayyidah Fatimah, anak beliau, itu minta perhiasan sama Nabi. "Ya Rasulullah, perempuan seumur saya pada pakai perhiasan, tapi saya nggak ada perhiasan. Pengen rasanya pakai perhiasan." Dibawa sama Nabi ke satu sumur. Nabi apa istilahnya kalau sumur itu naik air dari sumur? Nimba. Nabi timba itu sumur, ditimba sama Nabi embernya yang keluar emas. Yang keluar itu perhiasan-perhiasan. Apa kata Rasulullah? "Wahai Fatimah, ambil perhiasan itu kalau kamu mau. Tapi ingat Fatimah, kamu ambil perhiasan itu, jatahmu di surga sudah tidak ada lagi." Artinya Nabi bisa aja ngambil perhiasan di mana aja toh. Nabi termasuk orang yang kaya, tapi rendah hati. Itulah sebabnya
Kenapa Nabi Muhammad jadi hambanya Allah, kekasihnya Allah yang paling Allah cintai? Karena Allah bilang uhibbul ghaniyal mutawadhi' wal faqirul mutawadhi' asyad. Aku mencintai orang kaya yang rendah hati, kata Allah. Tapi orang fakir yang rendah hati lebih aku cintai. Ada orang fakir sombong enggak? Ada enggak? Pak, orang fakir sombong? Ada. Ntar saya ceritain setelah ini. Allah cinta orang kaya yang rendah hati. Ciri orang kaya yang rendah hati adalah orang kaya ini tidak mampu matanya melihat kanan kirinya miskin. Jadi di Mesir itu Pak, ada satu orang kaya. Saya ini sempat dikasih tugas di salah satu masjid jadi takmir di sana. Orang kaya ini minta takmir masjid itu untuk membagikan uang. Itu nominalnya besar sekali Pak. Jadi beliau ngasih uang dalam kardus. Di dalam kardus itu uang disuruh bagiin. Kita ngobrol sama beliau cara bagiinnya gimana. Beliau bilang panggil orang miskin di sekitar masjid, suruh kumpul di masjid, tanya dia mau bisnis apa, pakai uang itu. Jadi uang masjid dipakai buat UMKM warga sekitar. Lagi neran saya kagak dapat apa-apa. Kita yang megang gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Sampai akhirnya saya pulang 2019. Itu orang yang dulunya miskin sampai detik ini warungnya masih berjalan. Uang yang dibagikan akadnya pinjam meminjam. Akadnya pinjam. Tapi di balik itu, seandainya orang ini nggak bisa bayar, maka itu dijadikan hibah. Itu ciri orang kaya yang rendah hati. Kemudian Allah cinta yang kayak gimana lagi? Allah cinta orang tua yang soleh, tapi lebih cinta pemuda yang soleh. Cuma masalahnya akhir zaman kebanyakan yang soleh orang itu tua. Contoh aja sholat subuh Pak. Saya hampir ngisi di beberapa masjid subuh yang sholat umur 45 ke atas. Ya Bu ya. Nah ibu ini sering hadir, saya lihat nih kayak subuh 45 ke atas Pak yang sering hadir. Yang 30 ke bawah kagak pernah kelihatan. Khusus saya tuh anak sholat istighfar. Anak muda dengan sholat yang jauh. Kemudian Allah suka yang bagaimana lagi? Allah suka orang kaya yang dermawan. Di Mesir itu Bapak Ibu, ada, buat saya beliau bukan orang kaya, bukan juga fakir banget, bukan. Tukang gorengan. Kalau kita kan gorengannya risol, pastel, cireng ya, Bang Ari. Kalau di Mesir ini gorengannya kayak kentang-kentangan. Kentang goreng, sosis, burger. Ini Baba, saya manggilnya Baba. Beliau selama bulan Ramadan itu buka yang namanya Maidatul Rahman persis di depan tokonya. Maidatul Rahman itu apa Pak? Buka puasa gratis. Istilahnya di Mesir namanya Maidatul Rahman. Dia buka Maidatul Rahman di depan tokonya untuk 200 porsi. Berarti 200 orang. Selama sebulan kita dampingin Baba ini Pak, buka puasanya pakai daging sama pakai ayam. Nah kalau di Mesir ayam pahanya aja segede telapak kaki saya. Oh gede banget ayamnya. Dagingnya juga segenggaman ini daging. Saya tanya sama tuh Baba, ya Baba, ini biaya dari mana? Ada donaturkah? Tidak Muhammad, pakai uang saya. Padahal tukang gorengan. Di mana-mana kalau di Indonesia saya lihat bulan puasa ya Bapak Ibu, momen paling enak buat jualan ya. Yang biasanya banggul semen tiba-tiba jual es buah. Yang biasanya kerja kantoran tiba-tiba buka gorengan. Kalau di Indonesia tuh manfaatin momen. Kalau di Mesir saya susah nyari tempat takjil itu susah. Karena pedagang itu malah tutup. Saya bilang juga sama si Baba
Muhammad, beliau bilang sama saya, 11 bulan yang lalu saya udah kerja urusan dunia, sebulan ini saya nggak mau diganggu urusan dunia. Udah cari uang selama sebulan. Kalau 11 bulan, sebulan pas Ramadan nggak mau diganggu. Bahkan beliau sedekah. Palingan ya 20% keuntungan beliau selama 11 bulan, tiap bulan dan 20 itu baru dipakai buat buka puasa. Kalau Bapak Ibu selama 11 bulan kemarin duitnya banyak, kalau bisa bikin Maidatul Rahman, depan sini bikin nih. Buka puasa kayak FC kayak pizza kayak awet apa gitu nggak apa-apa. Karena Nabi Muhammad biar kata miskin, Nabi Muhammad punya satu piring korma aja tiap bulan puasa beliau bagi ke tetangganya, beliau bagi ke sahabatnya. Padahal beliau sisa tinggal segitu aja. Kemudian Allah juga benci abghadu al-ghaniyal mutakabbir. Allah tuh benci orang yang kaya yang sombong. Wal faqirul mutakabbir asyad. Orang fakir yang sombong lebih aku benci. Coba contoh orang fakir sombong apa bu? Nggak ada yang ngeletuk waktu itu. Nggak usah, mana bisa orang fakir sombong? Apa yang mau disombongin katanya? Ada banyak orang fakir sombong tuh banyak. Contoh, si fulan gaji sebulan 1 juta, gaji kerja sebulan 1 juta. Karena tongkrongannya anak komplek wilayah Bendi yang HP-nya iPhone, gaji 1 juta gaya-gayaan kredit iPhone. Padahal gaji 1 juta kredit iPhone, itu namanya fakir sombong. Gaji 2,5 juta karena nongkrong bareng orang-orang yang elit, biar dikata kaya sama temen-temennya, gaji 2,5 gaya-gayaan kredit rumah Pondok Indah. Coba itu. Ini namanya fakir sombong. Kenapa dia disebut fakir sombong? Karena penghasilan tidak sesuai dengan gaya hidup. Ini pengalaman fakta, Pak. Saya selalu cerita kemana-mana. Ada perempuan katanya kesurupan, kata bapaknya kesurupan. Adiknya mau ditusukin dulu pakai pisau. Dibawalah di perempuan ruqyah ke daerah Depok. 2 kali ruqyah, kata Ustadz ruqyah setan yang udah kabur habis di ruqyah. Lah balik dari ruqyah ke rumah kesurupan lagi, kata Ustadz lah setannya balik lagi katanya. 2 kali ruqyah, 2 kali juga setannya saya baru nemu ada ruqyah setan bisa balik. Akhirnya nih bapaknya nelpon kita, Ustadz anak saya nih udah 2 kali dibawa ruqyah tapi nggak sembuh-sembuh, tolong dilihat. Berangkatlah saya, daerahnya daerah Cipadu, nggak detail ya, daerah Cipadu. Saya datang ke rumahnya, saya bilang sama bapaknya, kalau mau ngecek, ini bisa ibu bapak pakai. Kalau mau ngecek orang itu kesurupan bener apa enggak, ambil wudhu, kemudian baca surat As-Sajdah. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin am yaqul, dan seterusnya sampai ke ayat 16 kalau nggak salah. Ya ayat tilawah 16 ya. Saya lupa. Ayat antara 16 17. Bunyinya innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Pas sampai ayat ini, bukan antara 16 17, pas sampai ayat sujada, Bapak Ibu sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca bacaan sujud tilawah. Kalau Bapak Ibu sujud, pas bangun anak itu menggelepar, setan itu namanya. Menggelepar, apa namanya? Ya menggelepar, apa bahasa enaknya? Kejang-kejang atau apa, kelihatan gusarnya, berarti dia kesurupan. Ini bapaknya saya suruh baca saja, udah sujud, anaknya kagak ada gelepar-gelepar.
berarti setannya pulang lagi. Di pikiran saya begitu. Tapi selama kita ngerti begini-beginian, nggak pernah saya lihat ada setan begini modelnya. Setannya nggak edik juga, pulang pergi. Nah, akhirnya saya bilang sama bapaknya, Pak, anak bapak bukan kesurupan tapi stres. Mau ngamuk dia, saya bilang anaknya stres. Saya bilang ambil HP-nya, bawa HP-nya ke sini, saya mau lihat isi HP-nya. Diambil HP-nya pakai password. Masa pas, nah kan yang bisa buka password anaknya. Orang kesurupan ditanya password, jawab nggak mau katanya. Berarti kan sadar diminta password. Bisa-bisanya kesurupan, password bukan nggak mau mas katanya. Wah, canggih setan, canggih. Akhirnya setelah ngobrol pelan-pelan, hati ke hati, barulah dibuka sama anaknya. Ketahuanlah tuh anak punya utang pinjol karena gaya hidup dan tongkrongan 80 juta lebih. Itu namanya fakir sombong. Udah dah kalau nggak punya duit nggak usah kayaknya, nggak usah kredit. Nggak usah Shopee Paylater apa nih, nggak usah pinjol-pinjolan. Secukupnya aja, kalau mau beli barang bagusan cash. Karena itu menghindari kita jadi fakir yang sombong. Baik, sebetulnya masih ada lagi tapi udah 15 menit. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kalau nggak punya uang, nggak punya makanan, contoh Nabi Muhammad SAW puasa mutlak. Tanya sama istri, ada makanan nggak mah? Nggak ada. Oke, ayah puasa. Bukan ada makanan nggak mah? Nggak ada. Ya udah ayah mancing. Baik, terima kasih. Semoga ibu bapak sehat selalu. Terima semua ibadah amalnya di bulan Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum